Gue sampai sekarang bisa bikin lagu tapi tidak bisa memainkan alat musik. Hah? Seriously? Seriously. Hoax, hate speech, kadrun, cebong, hal-hal ini akan kita bicarakan dengan artis penyanyi yang juga pernah dituduh sebagai buzzer pemerintah, Yosi Mokalu. Yosi Project Pop. David Silaho. Silaho ya. Apa kabar nih? Baik. Saya panggil brother ya, atau kak atau om enaknya nih? Bebas sih. Bebas. Kalau kak tapi jangan dari kakak, dari kakek. Kakek. Kak tapi kek. Kak. Tapi Brother aja bro. nggak, soalnya gini bro, soalnya gini. Wajah boleh kelihatan muda banget. Oh iya. Tapi kan umur Iya. kayaknya sangat tertutup sekali gitu. Nggak ketahuan Umur ini muda Berapa? tersinggung kalau ditanyain maksudnya. muda tersinggung Iya. ya. Oke, mendingan saya nggak tanya kalau gitu. Tapi salut sih bro. Ini postur semua masih kelihatan muda. Cuman buat konten lo bro. Jadi gue tadi ya sama make upper Serius? tolong saya dikasih lebih muda sedikit gitu make upper. Nggak mungkin. Make upper. Saya udah ketemu berapa kali. Apalagi pas di TV-TV ya ketemu. Iya. Wah itu masih kelihatan seger bener. Waduh. Yang Terima lain yang kasih. diundang kayaknya udah umur semua gitu kan. Ini kok ada kayak masih remaja di Masalah jam juga ngaruh sih. Kata Jam orang soalnya kalau siangan tuh gue agak muda. Kalau udah ke malam sedikit udah kelihatan kerutan-kerutannya keluar. Oh gitu, karena kelihatan ada shading-shading bayang-bayang gitu ya, shadow. Nggak, I cannot explain that actually. Mungkin menjauhkan diri dari stres dan depresi kali ya, mungkin salah satunya ya. Salah satu dengan cara tertawa banyak juga. Tertawa banyak, positive thinking all the Positive time. thinking. Gitu. Iya keren banget ya. Dan kelihatan sih dari karya-karyanya di Project Pop juga ya. Asik. Maksudnya semuanya asik-asik gitu. Ya itu gayanya kayak gitu tadi. Asik. Asik. Kayaknya kalau gini kayaknya asik, padahal so asik. Asik. Nggak mungkin. Karena karyanya semua asik-asik. Lagunya itu positif banget. Terus Terima kasih. sangat menginspirasi. Ya kan? Terus mengalir gitu loh. Kok bisa ya nyiptain lagu ngalir gitu aja. Kayak cerita kayak orang ngobrol gitu. Ada prosesnya sih bro. Jadi semua kemampuan itu kan nggak ada yang mendadak ya. Kalau bisa bicara soal membuat lagu, yang sekarang saya bisa bikin lagu cepat. 3-4 jam jadi demo, bagus. Mantep bener. Yang sekarang. Tapi kan kalau ditarik balik semuanya ada puzzle-nya. Ada puzzle demi puzzle gitu. Kayak misalnya gue menjelaskan lirik. Lirik aja itu berangkat dari sebuah puzzle yang bernama puisi. Jadi SMP gue itu suka bikin puisi. Gak tahu kenapa SD gue sebenarnya nggak bisa bikin puisi pas SD, tapi sama sekolah suka disuruh mewakili lomba puisi karena kalau saya bacain puisi kenceng, keras. Jadi ekspresinya, emosinya tuh dapat. Padahal saya nggak ngerti cara yang benernya kayak gimana, cuma menang di keras aja gitu. Jadi percaya diri. Wah, kalau ngomong puisi kan. Lalu pas SMP saya mulai suka tuh nulis puisi. Buku-buku Chairil Anwar gitu, Aku, Antara, Karawang, dan Bekasi segala macam lah gitu. Gitu. Nah itu mulai suka. Terus yang saya suka juga adalah rhyming karena di akhir-akhir dari kalimatnya banyak yang rhyming kan. Itu dia yang selalu ada rimanya itu kalau lagi nge-rap Nah. atau apa itu tuh keren banget. Makanya kan jadi kayak puzzle. Kenapa saya bilang kayak puzzle? Zaman berikutnya kan di zaman saya itu ada breakdance dulu, zaman awal breakdance. And then masuk juga musik Asli saya hip hop. nggak tahu tuh breakdance. Suka pura-pura. Kalau di breakdance itu ada lagu rap kan. Maksudnya lagu-lagu breakdance kan rata-rata nge-rap. Ya kan? Jadi mulai suka juga dengan lagu rap. And then try to make it. Maksudnya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Lalu ke SMA akhirnya bikin lirik rap. Dan di kampus mulai nge-rap. Gara-gara bisa nge-rap tersebut. Dulu di kampus tuh kita bikin grup rap namanya OS Rapin Crew. Bersama teman-teman dari Radio OS. Tapi ada Iwake juga di situ. Jadi Iwa itu pernah segrup tuh waktu itu? Pernah segrup. Iwa itu belum ke Jepang sama Meli Manuhutu. Meli Manuhutu ya, bukan Meli Guslo. Ada Meli nih, banyak Meli ya. Terus dia bikin dulu sebelum bebas dia punya album tuh yang Batman Kasarung dan segala macam lah gitu. Nah itu dia sempat ngajak, ayo ikut ke Jepang. Dia bilang gue nggak akan dapat izin nih dari orang tua gue kalau misalnya cuma ke Jepang terus buat apa. Pada saat itu kan memang menjadi seorang entertainment itu belum bisa membuktikan apa ya, buat orang tua itu belum nyaman. Ya maksudnya orang tua gue itu
sebagai sumber penghasilan belum sesuatu yang aman. Iya, mereka PNS, mereka BNI ya. Mereka yakin kalau setelah selesai dari sebuah bank itu kan ada uang pensiun segala macem gitu ya. Jadi nyaman, aman gitu. Nah, jadi dipertanyakan kalau gue berada di situ. Dan gue sendiri at that time nggak tahu nih, cuman suka aja. I thought like nge-rap dan bikin rap itu sesuatu yang menyenangkan. Ternyata dalam kelanjutannya dipercaya di Project Pop kan. Ikutan Project P dulu, terus tahu-tahu dipilih jadi menjadi salah satu anggota dari Project Pop. Jadi the puzzle is connecting, dotnya makin lama makin jelas. Gitu. Saya kira berasal dari ini bro, dari keluarga musisi atau keluarga yang memang entertainer gitu. Gue sampai sekarang bisa bikin lagu tapi tidak bisa memainkan alat musik. Hah? Seriously? Seriously, ya. Yeah. Bisa bikin lagu tapi tidak bisa memainkan alat musik. Nah, that's good one, right? Any musical instrument, anything? Any. Nggak bisa? Bisa ada apa? What do you call that? Icikan. Rebana. Tapi gini, kan sekarang ada voice note ya. Cuman it's all there, maksudnya notasinya. And then kalau bikin lagu kan berarti saya have to duduk dengan music arranger atau music composer. Yeah. Pokoknya basically yang tahu music atau tahu program. Jadi kalau duduk sama dia, saya tahu nih ini bunyinya kayak gimana. Ini ketukan beatnya enaknya apa untuk lagu ini, medium. Jadi sudah bisa diterjemahkan secara detail. Dulu waktu bikin awal-awal, I don't know what to say kan. Maunya gini, aduh gimana ya cara ngomongnya ya gitu ya, nggak ngerti. Tapi ada yang bantuin nggak? Maksudnya orang yang bisa menerjemahkan itu ada yang bantuin. Ada. Oke, jadi nggak serta-merta sendirian gitu ya? Tidak. Karena susah. Karena kalau sendirian pasti bingung. Pernah. Jadi kalau dipertanyakan apakah saya pernah membuat lagu sendirian tanpa dibantu orang lain? Pernah. Itu untuk lagu, cuman tetap ya dalam proses akhirnya tetap harus ada musisi. Jadi untuk demonya aja bikin sendiri, yaitu menarik ya, pakai yang namanya mainan PS1, PlayStation ya. Ada mainan yang bikin lagu dulu, ada musik apa gitu. Yang itu yang diinjak-injak atau di apa gitu? Bukan. Itu kan dance. Itu kan dance. Oke. Ini yang ada bikin lagu. Jadi diajarin tuh kayak bikin di line satu masukin track apa. Walaupun tracknya masih sangat sederhana. Oh, justru dari situ belajarnya. Bisa ngerti dasarnya bisa. Dasarnya. Tapi kan tetap aja untuk menjadikannya sebuah data audio yang kualitasnya bagus, tetap aja harus saya terjemahkan kepada musisi kan. Cuman the point is kemauan kita belajar itu yang membuat kita jadi tambah lama tambah menguasai sesuatu kan. Apakah dalam perjalanan kita belajar ini kita akan menghadapi penolakan atau orang yang nggak suka sama karya kita, itu jelas. Saya bikin lagu di Project Pop itu nggak gampang karena lagunya lagu komedi, bukan lagu biasa, bukan lagu. Lagu komedi itu susah, kenapa? Karena sense of humor orang kan beda-beda ya. Jadi sekalinya kalau misalnya demonya jadi terus garing, ya orang nggak suka ya nggak suka gitu. Nah, sedangkan untuk tapi itu ada. Salah satunya mungkin. QC-nya ada Project Pop sendiri, terus ada label, ya kan. Belum lagi label suka bawa kepada music director di radio-radio yang bekerja sama dengan mereka. Jadi QC itu ada penyaringan itu banyak untuk lagu komedi. Nah, gue pernah bikin 20 lagu. The only one that survive itu sampai sekarang ya cuma Project Pop ya. Ya nggak the only one lah. Yang paling buat komedi loh. Oh ya buat komedi. Tapi teman-teman masih trying to terus berproduktivitas lah. Kayak misalnya kita tahu ada Chaplin ya, tapi itu kan ada mungkin Wong Pito teman kita ya. Tapi mereka still trying to survive. Mungkin tapi bukan atas nama grup kali ya. Tapi nggak tahu deh. Tapi itulah yang saya senang dari Project Pop. Maksudnya dari dulu tuh sampai sekarang itu yang paling bertahan paling lama maksud saya. Dan kreatif terus, produksi terus, itu artinya pastilah orang-orang di dalamnya belajar. Nggak mungkin nggak belajar. Kalau nggak belajar kan nggak mungkin bertumbuh. Jadi itu yang keren. Kenapa Yosi Project Pop dan teman-teman yang lainnya, mungkin ada Tika Pengabdian dan lain-lainnya, itu semua sangat eksis sampai sekarang dan sangat dikenal publik. Itu karena itu. Saya yakin itu keren banget. Sekarang ada 2 jempol dulu nih buat Project Pop ya. 3 lah, satu lagi naik. Nilai. Oke, tapi gini. Sejauh ini Project Pop itu bagaimana kabarnya? Masih akan terus lanjut? Atau akan seperti ada season baru buat Project Pop ke depan?
Jadi ada semacam visi yang tidak tertulis sebenarnya kan. Orang tuh kan biasanya kalau membicarakan visi sebelum semuanya mulai. Ini kita membicarakan visi di tengah-tengah. Karena jujur saja waktu dibentuk Project Popnya, kita itu sebenarnya masih meraba semuanya. Kita kan berasal dari P-Project. P-Project sudah besar terlebih dahulu at that time. Punya acara di TV, album kaset ya kan waktu itu kasetnya. Kasetnya lakunya gila-gilaan gitu ya. Tapi mereka fokus di parodi. Parodi means like plesetan kan. Ada lagu asli terus diplesetin. Ada cerita asli terus diplesetin. Kita nggak boleh parodi. Kita komedi. Jadi mereka menciptakan sesuatu yang baru jadinya. Menciptakan sesuatu yang baru. Nah karena kita begitu overwhelmed terus termasuk juga wow ini kesempatan tapi sesuatu yang sama-sama harus belajar ya bikin lagu. Lu pernah bikin lagu? Oke, kita mulai belajar lah di situ. Semuanya belajar bikin lagu. Nah, menariknya adalah di tengah-tengah baru kita berpikir. Ternyata kita ada masa-masa di mana very slow ya. Album pertama itu nggak sesuai dengan prediksi. Tidak kalau dibandingin sama abang-abang kita jauh banget gitu. Jadi di atas kata bahasanya label adalah di atas sedikit break even point. Oke lah, nggak merugi tapi nggak untung-untung banget gitu. Yeah. Sehingga untuk dibuat album kedua itu we have to wait 4 years. 4 years is a long time in the music industry. Karena apa? Kalau sekarang apalagi? Sekarang kalau misalnya lo 1 tahun tidak berhasil mengeluarkan single, itu lo artis barunya cepet banget sekarang. Newcomers cepet banget dari mana-mana gitu di Indonesia. Zaman dulu 4 tahun tuh juga sama aja sebenarnya cukup lama gitu ya. Cuman makanya kenapa saya bilang visinya lama terbentuk. Karena kita di 4 tahun itu sudah mulai meragukan nih. Are we in the right place or not? Soalnya ada satu yang bertanya teman saya ya, yang almarhum Oon tuh sempat ngomong kayak gini. Pokoknya kalau sampai album berikutnya kita nggak berhasil nih, kayaknya saya akan balik lagi menggunakan ijazah saya untuk mencari pekerjaan sesuai dengan mata kuliah yang saya pelajari kan. Which is logic banget dan saya rasa juga mungkin yang lain harus berpikir seperti itu. Tapi begitu album kedua dan ketiga ternyata sambutannya bagus, album keempat apalagi, ya jadi kita kayak naik gitu ya. Nah itu yang membuat akhirnya kayaknya kita sudah mulai melihat ada tanggung jawab. Artinya gini, we have fans, we have audience. Artinya kita punya tanggung jawab kan. Kita harus tetap berkreativitas, kita kalau bisa memenuhi ekspektasi mereka karena there been a loyal fans sampai sekarang. Kita punya fans yang dari SMP sampai punya anak sekarang, you know. Seriously? SMP ngintilin kita ya. Emang mereka bisa kontak-kontakan gitu langsung? Ya, ada yang sampai sekarang masih berhubungan, ada ya, maksudnya masih suka nyaut di sosial media gitu ya. Ada yang memperkenalkan diri mereka. Saya dulu SD loh dengerin Project Pop, sekarang saya sudah punya anak yang SD, dia bilang gitu. Jadi we've been like 25 years di industri musik. Dan vokalisnya masih begini aja tampangnya. Baru visinya ketemu di tengah-tengah. Kalau ngomong visi itu, jadi kita semacam gini. Pertanyaan lo kenapa gue jawab selama ini, karena memang membutuhkan selama itu baru kita realize bahwa oke, kita punya tanggung jawab. Jadi mungkin visi yang tidak tertulisnya seperti ini. Selama kita masih diberi kehidupan, ya selama itulah kita berusaha mengupayakan mereka yang pernah mengikuti perjalanan kita. Kita tetap eksis, membuat kreativitas dan menggunakan talenta yang disebut menghibur tersebut. Karena kita melihat Project Pop kan package ya, nggak bisa cuma nyanyinya aja. Ada talk show-nya, ada kalau manggung kita ngobrol sama audiens, ada hal-hal seperti itu. Jadi nggak cuma nyanyi, tapi interaksi entertainment package lah seperti itu. Dan itu masih off air sampai sekarang masih juga ada. Puji Tuhan ya, di masa pandemi kita masih suka muncul 1 kerjaan, 2 kerjaan, which is that's really good kalau di pandemi kan gitu ya. Ada yang hybrid gitu ya, kayak kemarin juga kita mensyukuri banget karena kita mengetahui industrinya seperti apa. Saya nonton juga tuh yang dari hybrid ya, pakai Zoom atau pakai apa tuh internet pokoknya main di mana lah itu studio mana. Kita juga ada, nah itu kita juga mendedikasikan waktu, tenaga dan juga keluar budget untuk menghibur. Jadi kita percaya bahwa nggak selamanya kita nyari duit gitu loh. Maksudnya nyari duit tuh. Tapi kemarin tuh biaya sendiri jadi? Ada yang kita memproduseri sendiri, membiayai sendiri, yaitu konser Cepat Sembuh. Iya gitu. Iya. Jadi kita mendedikasikan, kita give. Tapi kita percayalah dengan memberi kita pasti akan menerima. Wow, amazing. Jadi ke depan masih akan tetap ada, berarti Project Pop masih akan terus berkreasi, lalu
depan berarti masih akan bertanggung jawab kepada fansnya lah ya. Iya, harus Maksudnya begitu, kayak gitu. harus begitu. Nah, pertanyaannya sekarang kan Iya. lagi sibuk dengan siberkreasi nih. Itu bagaimana tuh? Mau siberkreasi duluan atau mau project pop duluan atau mau jalan bareng-bareng nih? Ya, ini that's a good question actually. Sebuah pertanyaan yang saya pertanyakan juga sama leader saya, my father in heaven. Tuhan, karena gini, karena bukan cuma siberkreasi actually kan, ada cameo project, ada project pop, ada siberkreasi, ada nakal, nasionalisme radikal, ada community ya, pelayanan di komunitas. Bro. Itu gimana ngurusnya itu? Komunitas saya kasih tahu lagi, ada yang baru sekarang ya. Apa tuh? Ya karena ini komunitas lama, karena saya taruh hati di teman-teman mantan cameo project, baik yang magang dulu di kantor saya bilang ayo kita bikin ibadah setiap Senin. Jadi berkembang sekarang. Jadi setelah mereka udah nggak di situ, mereka masih tetap ibadah. Terus kita kembangin sekarang. Tuhan taruh ayo kembangin. Jadilah sebuah komunitas baru yang akan melayani anak-anak mahasiswa dan first jobbers. Seperti itulah. But another one kan berarti itu kan. Belum lagi peran sebagai ayah, belum lagi peran sebagai suami. Belum lagi produksi-produksi. Karena sekarang ada produksi, yaitu orang yang minta lagu dan juga minta video. Jadi itu juga jadi kayak production house juga jadi ya? Iya, ada production house. Production house sebenarnya saya bisa nodong kemana-mana. Ada yang bisa outsourcing, bisa nodong cameo project, bisa nodong project slingshot kalau mau. Ya. Jadi intinya sebagai produsernya gitu ya? Iya, sebagai director atau produser atau songwriternya juga. Cuman diminta lagunya kayak kemana diminta lagunya. Cuman project pop jadi dapat kerjaan gara-gara lagunya saya buatin. Anyway, kan that's a lot of thing yang mesti dikerjakan di tangan. Tapi balik lagi, manajemen waktu itu pertama memang kita tahu masalah prioritas. Kalau misalnya prioritas berarti kita menyesuaikan mana yang kita, sebelum kita semuanya dijadikan, kita bikin rules dulu, apa yang harus dipertahankan. Misalnya tanggal-tanggal penting untuk keluarga, misalnya gitu. Oh saya mau prioritasin keluarga, berarti kan misalnya anak-anak tuh liburan sekolah tuh bulan apa sih? Oh bulan ini. Oke berarti saya mesti merencanakan liburan misalnya kayak gitu. Ini contoh gitu ya. Terus atau berdiskusi sama istri, kamu kalau paling suka tuh kita punya waktu kapan gitu. Kita pastikan, oh Senin siang saya mau punya. Itu yang weekly. Saya mau kasih kamu waktu ya gitu ya untuk apa? Kamu sukanya apa? Oh kalau bisa minggu jangan terima kerjaannya kecuali project pop misal gitu. Istri saya suka ngomong kayak gitu ya kalau bisa minggu gini. Oke, berarti itu I have to say it to my assistant atau manager. Ini prioritas gitu. Apalagi, saya punya good friends, community gitu kan bilang gitu. Itu setiap Selasa kedua, saya bilang saya manajemen saya. Makanya I always have time karena dia sudah tahu the rules. Nah gini, terus bagaimana dengan yang lain? Itu juga sama. Ada tempat-tempat di mana I have to create leaders. Kayak di beberapa komunitas I create leaders supaya karena it's not about me, it's about servicing, it's about you doing it for God. Jadi kalau ada leaders mereka sudah bisa take over karena dari awal juga is for them, is for us gitu kan. Ini leaders siapa nih maksudnya leaders? Yang ada di komunitas gitu, termasuk juga di setiap komunitas. Komunitas yang tadi dibangun tadi itu. Betul. Termasuk juga kesempatan. Itu seperti kayak Tuhan tahu season apa, di mana kalau kita terlalu sibuk di mana itu kayak kita sudah diatur juga gitu loh. Sekarang memang seasonnya lagi sibuk dengan siberkreasi. Karena memang pemerintah mengejar literasi digital seluruh Indonesia dengan reach out masyarakat yang cukup besar. Dan saya punya banyak juga waktu untuk webinar. Webinar itu sehari bisa 2 kali. Webinarnya 2 kali, belum ada pelayanan. Every day bisa, ya bisa itu. Walaupun ada beberapa yang saya juga strict sama asisten saya yang ini 1 ya, karena malamnya ada pelayanan saya mesti siapin, misalnya kayak gitu ya. Jadi all things kita gini. Kuncinya kita nggak boleh stres, santai. You have to have all passion, maksudnya semangatnya selalu ada. Terus memikirkan bagaimana cara melayani dengan baik. Misalnya gini, kalau you do webinar karena lo nya bisa aja, lo pasti akan bosan lama-lama. Aduh, gue mesti nunggu pembicara yang lain. Apalagi di setiap webinar itu kan ada kadang-kadang kita punya narasumber tuh 5. Saya yang kelima biasanya. Kalau ditaruh jadi KOL, tergantung ya. Atau dijadiin yang pertama, kalau jadi narasumber saya harus menunggu sampai yang lain selesai baru kembali ngomong kan di Q&A. Ya kan? Tapi ini semua akan membosankan kalau you don't have something to think about, like misalnya gini, gue apa yang bisa gue tambahkan lagi ya supaya gue bisa melayani lebih baik lagi, supaya I can deliver it lebih baik lagi. Itu yang seharusnya menjadi sebuah motor buat kita semua supaya dalam setiap hal yang kita kerjakan kita nggak bosan. Karena kita selalu mengejar yang giving the best. Kalau kita yang bikin kita bosan justru karena kita nyaman. Oh, I can do this.
I can do this is easy. Oke, tunggu aja santai-santai. Lama-lama bosan, nggak ada passionnya. Tetapi when you always think, kayaknya ini belum, gue masih bisa lebih baik nih, giving the best. Tapi ngejarnya bukan pujian ya, ngejarnya ke orang lain happy, orang lain senang. Service tadi jadinya. Service tadi, jadi ngejarnya ke situ. That's your target. Makanya webinar akhirnya jadinya menyenangkan ya karena ngejar terus gitu. Saya mesti bikin apa ya? Saya biasa menjelaskan ini. Karena webinar literasi digital ada 4 pilar, saya sudah bicara di 4 pilar tersebut. Jadi udah tahu. 4 pilar apa? Siberkreasi. Jadi pilar-pilarnya siberkreasi itu kita ada 4 modul dasar, kecakapan digital, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Waduh, ini kalau dijabarkan, digital safety, keamanan digital. Culture, ethics, digital safety, keamanan digital. Baru 3. Kecakapan digital. Oh, beda lagi nih. Digital skill. Oke, itu yang ada di siberkreasi. Ini jadi penasaran juga nih saya soal siberkreasinya ini. Kenapa musisi ngurusin beginian? Ada apa maksudnya? Ini kan kayak jauh banget ya. Iya. Kenapa mau cemplung di situ dan ada apa ke depan ini sehingga merelakan waktunya untuk ngurusin ini? Karena kan tadi banyak prioritas kan. Iya. Mungkin satu kepedulian gini. Kalau gue tuh percaya ada 4 hal nih sebenarnya. Kalau menjelaskan, I try to make it brief ya. 4 hal yang namanya identitas absolut. Identitas absolut tuh gini, lokasi, situasi, semuanya akhirnya sih. Fungsi, potensi, Yosi. Artinya ini adalah identitas absolut means like bukan pilihan kita. Bukan pilihan kita mau dilahirkan di mana, itu lokasi. Kalau kita dilahirkan di keluarga seperti ini, di negara yang seperti apa, itu lokasi. Bukan pilihan kita untuk lahir di situasi yang seperti apa. After pandemi, sebelum pandemi, kita nggak bisa milih. Saya mau lahir di zaman Perang Dunia Kedua aja. Perang Dunia Pertama. Nggak bisa milih kan. Kita dipilih untuk menikmati situasi mengisi kemerdekaan. Right? Kita setelah bangsa ini merdeka. Itu bukan pilihan kita, itu situasi. Kita berada dalam situasi dunia lagi menuju ke digital technology. Menjadi masyarakat digital dunia. Itu situasi yang tidak bisa kita pilih. Nah, dalam setiap lokasi dan situasi selalu ada fungsi. Kalau nggak ada fungsi, kita nggak akan diciptakan. Kalau nggak ada fungsi, buat apa kita ada? Jadi, I believe... So every generation itu has their own function. Yes. In their age, not in their only time. generation, every person. Every person. Setiap orang pasti punya fungsi. That's why we are created. Kita ada role-nya ya maksudnya. Ada role-nya, ada tujuannya. Dan kalau kita sudah punya fungsi, sudah pasti kita punya potensi. Karena nggak mungkin Tuhan kasih kita tujuan, tapi tidak melengkapi kita dengan kemampuan. Jadi potensi itu kemampuan. Nah, balik lagi, kalau sudah kita klaim itu semua, baru kita mulai punya pertanyaan kan, so what can I do? Karena ini semua ada di saya ternyata. Saya punya fungsi, saya punya potensi, and I claim saya memang dipilih Tuhan jadi orang Indonesia, saya situasinya seperti ini. What can I do? What can I help? What can I do? What can I give to my country? Yeah, what can I do to contribute? Ya kan? Mungkin to my country, mungkin to the people around me aja. You know, you can always start somewhere. Ya sebelumnya Project Pop kan juga sudah. Dangdut is the music of my country. Nah karena, betul. That's the key actually. Karena gini, tadi I was about to say gini. Pernah nggak kita mempertanyakan kalau fungsi itu berbicara soal kepedulian? Kan kita tahu kepedulian itu ada 2 hal. Antara peduli sama diri sendiri atau peduli sama orang lain. Selama kita masih peduli sama diri sendiri, berarti itu keempat identitas yang absolut itu masih kita cari sebenarnya. Kita belum ketemu. Makanya kita peduli banget sama diri kita sendiri. Tetapi kalau itu udah ketemu, itu udah secure. Kita udah selesai di situ, artinya kita sudah mulai ke next level di mana kita memberi. Kita pedulinya dengan orang lain. Nah, kalau dijembrengin masalah sosial itu kan banyak ya. Nah, setiap orang sebenarnya punya kepedulian berbeda sesuai dengan tujuannya. Jadi ada narkoba, ada kemiskinan, yatim piatu, COVID-19, sampah, all those stuff itu kan banyak banget masalah sosial. Misalnya kita bikin pembobotan ya. Kalau lo disuruh membela satu masalah sosial, lo kira-kira paling lo pilih karena waktu lo terbatas, cuma satu, lo pilih yang mana? Pasti akan beda-beda. Kalau gue dari dulu nasionalisme. Kalau gue I know myself dari dulu tuh nasionalisme. Kenapa? Mulai dari bikin puisi, bikin lagu Dangdut is the music of my country itu kan itu nasionalisme actually, dan beberapa lagu yang berbicara soal nasionalisme, Indovers, Beda Sama Kamu, banyak lagu di Project Pop yang sebenarnya actually bicara soal nasionalisme. Jadi
Dari kepedulian itu gue bikin bukan cuma lagu, video. David pernah ikutan kan? Pokoknya video-video yang kolaborasi ngajakin orang, pesannya kebersamaan, pesannya nasionalisme. TikTokan waktu itu kita juga pernah. Iya, yang kayak gitu ternyata ada yang appreciate. Padahal I'm doing it just to kasih benih juga melalui orang lain. Oh ya, kebersamaan itu penting, oh ya nasionalisme itu penting. Tapi dia appreciate sih, karena ada yang appreciate. Salah satunya Kakak Marcella Salianti, waktu itu dia di Parvi dan di awal-awal pembentukan Siberkreasi mengajak komunitas dan juga konten kreator yang dinilai positif. Karena saya ada di Cameo Project dan dia pernah diajak bikin video, dia ingetnya saya. You never know what you apa yang bertumbuh dalam pikiran seseorang kalau lo melakukan sesuatu yang baik kan. So itu dia ngajak saya di situ. Lalu saya nyemplung lah di Siberkreasi. Dipercayakan awal-awal itu sekarang saya dipercayakan menjadi ketua. Awal-awal saya cuman dipercayakan sebagai membangun infrastruktur sosial medianya, digitalnya. Jadi kayak Instagram gitu segala macem. Ya saya bangun konten-konten gitu, bikin video cek dulu apalah gitu ya. Cek dulu. And then dalam perkembangannya ternyata setelah 2 tahun karena itu gerakan. So kalau dipercayakan jadi ketua di situ bukan mengajukan diri ya, dipilih sama anggotanya. Jadi saya dipilih oleh anggota yang 115 anggota itu, pada saat itu mungkin 110 ya, untuk jadi ketua. Jadi itu yang menyebabkan kenapa saya ada di Siberkreasi sebenarnya. Cuman balik lagi itu kan penjelasan logis, ada juga penjelasan spiritualnya ya, semuanya pasti rencananya Tuhan. Simpel itu aja ya, rencana Tuhan itu. Kalau saya pakai itu mungkin orang gitu kayaknya kurang konten deh. Coba kasih penjelasan yang logis. Kalau konten tuh kalau kayak gitu selesai emang. Lo percaya itu rencana Tuhan, percaya ya udah. Gak enak tapi jadi talk show ya. Tapi gini loh, apakah Siberkreasi itu isinya hanya untuk nasionalisme aja? Visinya Siberkreasi itu mencerdaskan kehidupan bangsa di area digital, di ranah digital. Nah itu dia, kan ini pasti ada urusannya sama semua wilayah yang dunia maya ini ya. Bahkan waktu itu sempat saya dengar pernah dituduh jadi buzzer ya. Seru itu, kan? Iya. Dibikin ngetop dengan cara yang kurang menyenangkan. Ayo ngacung siapa yang udah pernah digituin. Tapi ya gitu ya. Nggak, itu waktu itu dituduh itu sebenarnya ngerjain apa sebenarnya? Nah, menyenangkan sekali sebenarnya, maksudnya kalau mengingat masa-masa seperti itu. Walaupun sekarang masih ada yang suka nge-tag. Tapi begini, itu membuat sebuah pengalaman buat saya, mengerti audiens, mengerti netizen itu seperti apa, mengerti what's going on behind all the hate speech in the social media. Ada sebuah talk show pada saat itu di sebuah TV ya, yang sedang membahas buzzer 90M. Buzzer dan temuan ICW, ya ICW ya, ICW benar, Indonesian Corruption Watch ya, 90M dana mengalir. Ada alokasi dana ke sana. Ada alokasi dana ceritanya. Walaupun itu juga masih judul dan belum dijabarkan kemana aja. Penemuannya maksudnya beritanya masih seperti itu dan diolah dalam sebuah talk show. Dan salah satu narasumber dia mengatakan bahwa maksudnya dia I get it, maksudnya baik ya, dia ingin memberikan kontra pernyataan bahwa pemerintah itu tidak seperti itu, dia bilang gitu. Kalau kita bikin kegiatan yang bukan seperti itu. Kita bikin kegiatan yang positif, namanya School of Influencer. Dia bilang gitu. School of Influencer itu memang ada. Itu kegiatannya Siberkreasi. Ya, dan itu ada sebelum saya juga jadi ketua. Kegiatan di mana, jadi School of Influencer itu kegiatan di mana kita menuju ke daerah tertentu di Indonesia karena banyak yang ingin jadi konten kreator. Jadi kita memberikan sebuah seminar plus workshop untuk digital talent lokal. Kalau di Medan ya di Medan. Supaya bisa mempromosikan daerah mereka. Supaya mereka bisa membuat konten yang positif ya, tentu saja mempromosikan daerah mereka juga kalau diperlukan ya. Jadi kita memberi nama influencers itu lebih kepada visioning bahwa di kemudian hari mereka juga akan influence melalui konten mereka, tapi giving good influence. Jadi nggak ada hubungannya sama. Tapi dituduh waktu jadi buzzer untuk politik nih ya? Iya, nggak ada hubungannya sama sekali sama buzzer. Cuman mereka sedemikian niatnya sampai saya menemukan ada 2 gambar saya, kaos saya diedit gitu. Ada yang istana lah, padahal kaos aslinya Golden State Warriors, cuman buzzer istana. Aneh banget orang buzzer istana bikin kaos aja udah aneh gitu. Ngaku-ngaku. Terlalu nyata banget bohongnya. Tapi gini, I find ini ya menarik karena kita mesti mengetahui sampai sekarang masih seperti itu. Banyak orang yang tergiring oleh hal-hal yang seperti itu, gampang banget. Misalnya banyak yang langsung hate speech
menyerang kolom sosial media, bukan punya saya aja, punya keluarga, punya istri, punya anak-anak gitu, pada bingung gitu, ini kenapa ada yang marah-marah di sini gitu kan. Saya sudah jelasin sama mereka. Nah ini karena ada yang cuman karena percaya judul, ada yang cuman karena percaya kata orang, padahal saya decided akhirnya bikin video supaya menghindarkan orang-orang ini daripada terfasilitasi emosi dan juga dosanya. Ya udah, nonton aja videonya bikin klarifikasi yang benar itu. tuh apa. Tapi tetap aja banyak yang tetap jadi nggak. Karena ini ada kaitannya siberkreasi dengan kementerian ya, salah satu kementerian ya. Iya, Kominfo. Kominfo kan. Nah itu sebabnya disebut sebagai buzzer dari pemerintah ini. Mungkin ya, walaupun memang siberkreasi tetap gerakan. Kita tidak mendefinisikan kita itu adalah pemerintah. Kita memang membantu Kominfo ya dalam hal ini literasi digital gitu ya. Tapi kan di dalamnya banyak mitra-mitra pelaku platform, telcos yang bergabung dalam gerakan tersebut yang juga punya kepentingan sendiri. Jadi kalau mereka didefinisikan bagian dari pemerintah belum tentu mereka setuju. Tetapi mereka kalau didefinisikan bagian dari gerakan literasi digital, mereka oke, mereka didukung. Mereka lihat itu adalah sesuatu yang baik, tidak akan bertabrakan dengan kepentingan mereka sebagai perusahaan. Ngerti ya maksudnya? Ngerti. Nah jadi seperti itu sebenarnya. Oke, jadi siberkreasi ini sebenarnya bukan di bawah Kominfo dalam artian dapat dana alokasi khusus dari APBN gitu, enggak ya? Enggak, lebih cocok tupoksinya bareng sih sebenarnya. Jadi tujuan pokok dan fungsinya itu mirip. Kominfo dan pemerintah itu ingin mencerdaskan juga bangsa masyarakat Indonesia di ranah digital. Kita dari awal dibentuk sudah seperti itu. Tapi ranah digital ini maksudnya masuk kepada pendidikan bagaimana mengolah data dalam dunia digital, internet atau media sosial begitu, atau lebih kepada nasionalisme tadi ya? Atau lebih kepada apa lagi? Mungkin untuk membendung gerakan-gerakan radikal gitu yang menyebarkan berita-berita hoax. Tidak secara khusus seperti itu. Kita semuanya mencerdaskan tuh. Jadi misalnya kan 4 pilar tersebut, kalau kita bicara soal safety, digital safety itu kan bagaimana mencerdaskan bangsa supaya ngerti apa aja yang bisa diposting, apa aja yang tidak bisa diposting. Jangan sampai data-data kita diambil misalnya gitu. Apa aja yang harus dihindari, pancingan-pancingan seperti apa yang kita ketemu di sosial media. Hal-hal seperti itu kan ada di safety. Bagaimana menjaga data kita, password, segala macam itu di safety semua. Di digital ethics mengingatkan kembali bahwa walaupun di online kita tetap harus membawa etika tatap muka ke dalam online. Etika tuh berbicara soal seperti itu. Makanya hate speech itu termasuk salah satu yang bisa dijaga kalau kita mengerti etikanya, ya kan, cara menyampaikan pendapat, mengkritisi seperti apa. Digital culture itu berbicara soal nasionalisme, banyak budaya-budaya yang dilahirkan oleh rasa nasionalisme, Pancasila itu ada di digital culture. Kecakapan digital itu lebih dasar lagi tuh, mengerti kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan oleh digital teknologi. Ngerti nggak internet itu singkatan dari apa? Karena banyak masyarakat kita yang dasar-dasar itu saja masih belum aware, masih beradaptasi dengan proses perubahan yang begitu cepat. Apalagi di pandemi ini kan semuanya dipaksa menjadi digital, ya kan? Jadi harus ada fondasi dasar. Jadi ini sebenarnya positif banget sebenarnya dan itu dasar benar, basic banget sebenarnya. Dasar. Walaupun untuk daerah-daerah tertentu kita berimprovisasi, karena kan kecakapan digital tiap daerah, indeks digital manusia digital itu beda-beda. Jadi berimprovisasi itu maksudnya gini, kalau kita di daerah ini kita nilai ini sebagai mungkin sudah ngerti banyak, pakai Zoom aja udah ngerti gitu. Banyak loh daerah-daerah yang belum ngerti pakai Zoom. Ya, ada. Yes, I believe ya, maksudnya jadi kita bisa mengerti yang seperti ini sudah banyak audiensnya, berarti kita ilmu yang kita bagikan sama mereka juga bisa lebih lebih tinggi lah gitu ya. With all due respect ya. Memang karena different daerah, different audience. Jadi sebenarnya keren banget sebenarnya siberkreasinya. Dalam artian untuk mendidik daerah-daerah itu juga ya, khususnya supaya mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan digital teknologi sekarang ini dan mereka berangkat dari sesuatu atau melangkah dari sesuatu cara yang benar gitu. Betul. Satu lagi bukti bahwa kita ini netral, siberkreasi itu pengurus tidak ada yang digaji. Jadi jadi saya sebagai ketua, ada wakil ketua, itu kita tidak digaji, kita tidak terima gaji. Jadi karena kita gerakan, siapa yang mau gaji coba gerakannya? Lah terus kalau ada acara-acara gitu siapa yang bayarin? Itu ada yang namanya sekretariat. Sekretariat ini memang digaji karena mereka harus program tersebut mereka yang ngerjain kan.
ngurusin. Itu siapa yang bayar mereka sekretariat itu? Kominfo ya, karena memang itu ya, dia kayak jembatannya lah. Iya. Kayak orang-orang yang IO secara keseluruhan lah. Iya. Gitu. Tapi saya dan teman-teman di pengurus dan pengarah, kita juga ada pengarah, kita tidak ada yang digaji, anggota juga tidak ada yang digaji. We just doing it for the sake of the country aja lah. Itu berkontribusi. Wow, keren banget. Dan kemarin saya dengar terakhir ya, tahun 2020 akhir apa ya? Dapat penghargaan ya? Oh ya, dari WSIS, WSIS we call it, WSIS tuh. WSIS itu apa itu mereka itu sebenarnya WSIS? Jadi itu dari salah satu bentuk penghargaan tertinggi untuk digital teknologi ya, baik itu penemuan-penemuan gerakan-gerakan atau teknologi ya yang dinilai efektif membantu masyarakat dari PBB, itu dari United Nations. Dan itu Siberkreasi dapat itu dalam kategori apa tuh? Ada yang sebagai champion, ada yang sebagai winner. Oh, dapat 2 penghargaan? Iya, tahun yang berbeda. Jadi kalau masuk sebagai champion itu masuk kayak nominasinya lah. Kalau winners itu yang pemenangnya. Pemenangnya sebagai yang apa? Memberikan yang terbaik untuk memberi inspirasi dan literasi digital ke negaranya. Gila, keren banget. Itu tahun berapa tuh, Bro? 2020 ya? 2020. Kita menang 2019, kita masuk nominasi. Dikasih gitu. 2019 nominasi, 2020-nya kita menang. Di Swiss ya? Apa di mana sih waktu itu? Yang waktu kita menang online. Oh, udah keburu. Iya. Tapi waktu masuk nominasi kita ke Swiss, kita ke Jenewa. Di Jenewa ya? Gila, keren banget. Bisa udah berkontribusi buat negara-negara lain juga berarti ya? Iya, mereka akan melihatkan kok bagus ya, apakah mereka akan mempelajari apakah bisa diadaptasikan di negara mereka. Kita udah sebagus gitu, udah dapat penghargaan begitu nih Siberkreasi, tapi gila banget hoaxnya ya. Iya. Maksudnya bener-bener udah kayak merebak ke seluruh Indonesia gitu. Betul. Dan kayak nggak ketahan lagi gitu. Kayak itu, what do you think about that? Well, the other side of the coin ya, Kalau kita selalu melihat bahwa kenapa ya selalu ada aja cybercrime, pelanggaran digital. Memang butuh, karena kalau enggak kita nggak pernah mau belajar. Ya, the other side of the coin. Maksudnya gimana? Maksudnya kok kita butuh? Gini deh. Itu nggak ngeracunin tuh. Makanya didewasakan gitu ya. Gini, kalau kita nggak pernah mengenal bohong, kita nggak tahu bentuk-bentuk kebohongan seperti apa. Kita akan jadi orang yang terlalu jujur untuk menerima segala sesuatu. Tetapi begitu kita menemukan ada sebuah kebohongan, kita jadi berhati-hati. Artinya mesti ada kebohongannya supaya kita bisa berhati-hati. Ngerti ya? Oh, jadi kayak vaksin nih ya. Tubuh orang nggak tahu sama sekali corona, dikasih vaksin yang istrinya adalah virus yang memang sudah dimatikan atau dilemahkan. Ya. Jadi memang pasti ada dampak ya. Maksudnya orang yang kena tipu, orang yang mungkin percaya sama hoax, pasti ada dampak. Memang harus ada akibat, memang harus ditunjukkan akibat yang tidak baiknya supaya orang mau belajar. Sekarang gini, jangankan ada kenyataan seperti itu ya. Orang yang sudah belajar aja masih bisa melakukan kebodohan. Ya, kata kebodohan itu artinya gini, mungkin lupa, mungkin karena alasan tertentu dia juga turut menyebarkan hoax. Padahal dia tahu itu hoax tidak boleh disebarkan. People who knows better doesn't mean they will do better. Ngerti kan? Banyak kan? Misalnya gini, kenapa sih faktor seperti itu ada? Ya karena ada 2 hal. Kalau misalnya kita mau fokus. Pasti kan ada tujuannya dong, Bro. Ya ada yang beragenda. Artinya gini, dia udah tahu nih hoax. Tapi karena dia tahu dia lagi on the side sesuatu yang memang punya tujuan. Ya, itu yang kategori hoaxnya adalah disinformasi. Disinformasi seperti itu. Disengaja memang untuk disebarkan. Tapi yang kita mau bahas adalah yang misinformasi. Yang orang pikir itu benar. Orang-orang yang ketipu. Itu banyak yang sudah mengerti bahwa kita jangan sampai sembarangan yang menyebarkan hoax. Tapi mereka sebarkan juga. Ada banyak faktor. Misalnya karena rasa khawatir dan didukung oleh situasi yang mendukung. Misalnya gini, kalau di Jakarta lagi hujan keras, terus kita digenangi oleh banjir di mana-mana. Oke, itu situasinya. Lalu kita pernah mendengar ada berita pintu air bobol, pintu air jebol gitu kan. Dan itu juga bisa menyebabkan banjir. Tiba-tiba di grup WhatsApp kita dikasih tahu juga. Barusan pintu air di sini jebol dan diperkirakan air sampai ke Jakarta dalam waktu 1 jam. Jadi siap-siap untuk yang daerah dari sini. Logis nggak kedengerannya? Logis. Karena didukung nggak sama situasi yang menakutkan? Didukung.
apakah itu bisa membuat orang menyebarkan hoax? Sangat bisa. Itu salah satu hoax yang paling banyak juga disebarkan. Dalam konteks bahwa ini beritanya benar atau ternyata ini berita ulangan dari 2 tahun yang lalu bisa yang jadi disebar lagi. Karena videonya kan video di tempat yang sama, di tempat yang cuman sama. Dulu 2 tahun yang lalu. Gitu. Nah itu contohnya gitu. Hoax semakin canggih. Kalau kita nggak mau tetap belajar untuk memperhatikan, ya kita akan tertinggal dan menjadi orang yang gampang sekali menyebarkan hoax. Bukankah logo-logo berita itu gampang ditempel sekarang? Ya, logo-logo berita mau itu you name it, kan, CNN, MNC, Detik, Kompas. Dan ini jadi bagian dari yang Siberkreasi juga kerjakan untuk menangkal kita juga ngasih tahu. Dan kita mesti ngingetin terus. Mantap ini. Gitu. Siberkreasi juara dah. Iya. Thank you udah ada di Indonesia ya untuk Siberkreasi, tapi khususnya juga Yosi Project Pop sudah ada di situ sebagai tokohnya dan saya lihat duduk bersama-sama dengan para pejabat-pejabat. Sebuah kehormatan luar biasa. Tapi kan kita di situ kita tahu kok kita sebenarnya di situ melayani lah maksudnya. Tapi saya akan lihat suatu hari nanti Yosi Project Pop itu juga akan kalau ditawarin ke pemerintahan kira-kira. Iya. Itu masalah panggilan sih, bro. Masalah panggilan. Oke, kita akan ngomong di berikutnya ya. Oke. With all due respect, the way I see it, banyak orang yang sedemikian bela-belainnya pemerintah. Sehingga menutup celah bahwa pemerintah itu bisa salah.